Bu. Berarti bukakan ayah. Bukakan ayah. Kemudian Nopi. Tos araya. Ini rekop ieu. Ya orang dibuka. Ya arena. Yang dibuka di mana? Dia terbawa timah. Ya, aku coba eta hampena tong deketing. Terlalu deket. Nah, digitukeun mah teh nya. Lain bisa deketing karena eta. Ini kerjaan dia ya. Kita sampai hiji cangkuang. Pada di ngawitan Pak Derajat. Halo Pak Derajat. Bapak Pepek tos standby di Prabu Salapan. Semangat pisan. Iya di SMP. Mana anu mana SMP? Sampai kan? Obol nih atau panggil Ya itu wajib bercahaya. Kemudian katanya Budian Nopianti. Ah kembali ke mana? ya udah mau ikut bergabung tapi belum di add Ibu. Udah. Akmal ya. Siap. Ya. Nah, Karyana, gini di antos-antos teh. Nih, tinggal. Ada di kawitan. Nah, saat acara di kawitan atuh dipoto heula di Bararuka sok Bararuka ieu Kang Kang Arsip. Buka videona. Sok urang foto. Bu Yati tinggal tos siap. Abi mah Buka dulu videonya. Buka video. 1 Bu Yayan buka, Bu Nadi buka, Bu Atin, Bu Iwin, Bu Asana, Bu Yati, Neng Imas, Cekakat. 1 Ya nu gambar video. Yang ngurus 2 3. Nah, sekali deui. Di Pararoto atuh nih Bararuka. Perlihatkan wajahmu. Sok 1. Arsip yang 1, 2, 3. Tuh, saya atuh nuhun. Mangga Bu Hani. Di kawitan we nya pokoknya. Iya na pakai. Mangga. Ya. Oh, Bu Yati ya, ayang. Bapak Pepsek dari di kawitan we. Atos nunjukkeun Kawitan. langkung 20 menit. Sabtu. Kawitan nya apanya? 20. Mangga, Ibu Hos. Tapi sanes hosot. Pesan sapertos empong. Jelas. Ute. Enggak orang di kawitan we. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu para wakasek, serta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini cuaca dingin ya, cuaca tidak mendukung, dalam suasana pandemi kita masih bisa diberi kesempatan
kesehatan, bersua walaupun lewat pandemia gitu. Mudah-mudahan kita selalu terlindungi oleh Tuhan Allah, sehat terhindar dari mara bahaya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin. Haji di mana? Tuhan yang lain minta di mute Anda dulu supaya suaranya tidak bertabrakan. Oh iya di mute dulu ya. Ya, Di mute yang lainnya sementara saya bicara untuk membuka ya. Nanti kalau ada pertanyaan dibuka lagi. Baik, terima kasih Bapak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Tak lupa salawat salam semua dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam undangan kami untuk mengikuti rapat verifikasi kenaikan kelas bagi kelas 7 dan kelas 8 walaupun dalam keadaan seperti ini ya, kita dalam keadaan online gitu. Tapi sebuah hal saya harapkan tidak mengurangi Assalamualaikum. tidak mengurangi hikmahnya gitu ya dan manfaatnya untuk kita semua. Adapun agenda pada kesempatan ini pertama pembukaan, yang kedua informasi dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di akhir tahun, kemudian yang ketiga informasi dari Wakasek bidang kurikulum, kemudian nanti yang keempat tanya jawab, yang kelima doa dan tutup. Ya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Sebentar waktunya lagi nelpon dulu ya kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan untuk memulai pembicaraan hari ini, program hari ini. Bapaknya lagi berbicara ya, tunggu Ibu sebentar. Aturanan. Punten, ieu informasi rada urgen. Kawitan dah. Mangga Pak, tos Pak. Terus dibuka. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu pada waktu terpaksa yang saya hormati, Bapak dan Ibu sebagai wali kelas 7 dan kelas 8 yang sangat saya hormati, dan Bapak dan Ibu sebagai guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 7 dan 8. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di suasana yang redup, alhamdulillah orang masih dipaparin kenikmatan kami kesehatan. Sangat orang sering nguping letuk ieu nu teu damang teh karena Covid ya di jalan Pasuliwar eta ambulan. Kalau ke jalan teh ngeong-ngeong sok kaluar. Ya alhamdulillah di buku ketinggalan nama syariat nama syariat harga komo buin dari Enggak fashion loh, cekak. iya buin kesawi ya salawat salam semoga dilimpahkan bina orang Nabi besar Muhammad Waalaikumsalam. kepada keluarganya, para sahabat, Nabi para sekalian, selaku
terus gitu. Ini teman sekalian, pada pertemuan ini merupakan pertemuan yang pertama melalui virtual banyak. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama dan diupayakan supaya lancar ya bisa menyelenggarakan virtual ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah fasilitasi kegiatan virtual ini. Dan ibu sekalian tentunya sebagai pimpinan ya, dan yang lain juga tetap dan selalu mengingatkan jaga kondisi fisik ya, kondisi fisik. Karena kita ini beda dengan pekerja yang lain Bu ya. Sebagai guru bagaimana supaya anak ini murid kita ini menjadi cerdas walaupun perjuangan yang sangat berat. Jadi guru mah sekaligus mah betul-betul tiap saat berputar pikiran untuk supaya anak cerdas, supaya anak semangat belajar. Beda lagi dengan pekerja lain Bu. Pekerja lain mah meski itu terkit ini ada malah orang mah tiap saat kalau fokus tetap muka mah metode cara mode pembelajarannya diupayakan. Alhamdulillah secara anak ibu dapat sehat ya. Mudah-mudahan jasmani dan rohani dia, rohaninya juga sehat. Kuncinya ada teh ini sehat rohani mah. Sabar dan ikhlas walaupun dalam kondisi apapun gitu ya. Kemudian sekalian dalam Zoom meeting ini tidak lain setelah ini harus menyelesaikan agenda untuk kelas 7 dan kelas 8 yaitu verifikasi atau rapat kenaikan kelas. Sebelumnya perlu juga saya sampaikan dan cepat alhamdulillah gitu ya, PBDB yang keluar SMA SMK alhamdulillah ditinggal di postingan saran para wali kelas banyak siswa kita masuk ke SMK dan SMA negeri. Kayak gitu masih berpalilatnya bukan putarnya pemikiran sama yang daftarannya Pak SMA ya. Keberatan 80 hiji tuh kasih yang tadi udah jadi nguping dari sekolah sanes gitu buka input data na tujuh lodi dua kumaha di ayat kita iya juga aya budak di satu sekolah keterima ada investasi akademis dengan akademis teh tapi tepat nanti jadi wah jadi di tujuh sekolah teh ngalah patin sekolah tapi alhamdulillah urang mah di kadangan ieu saya orang tua sangat bisa penting ya komplain tentang BDD itu. Nah untuk itu kepada panitia atau yang lainnya ya Bapak ucapkan terima kasih kesuksesan BDDB keluar karena berkat komunikasi koordinasi ke desa sama bentuknya tidak lain itu jadi mana juga kalau kerja mah kunci itu dipakai wah hasilnya bakal maksimal. Itu yang pertama yang sebelum menyampaikan ke masalah yang pokok. Nah Bapak Ibu sekalian untuk verifikasi atau dapat kenaikan kelas tentunya Bapak dan Ibu itu betul-betul berjuang dan bayanglah oleh Bapak
bagaimana agar supaya anak ini bisa mengikuti pembelajaran terus mendapat nilai. Karena sering dengar sampai ada anak ini tidak merespon, habisnya dia udah digubrak-gubrak wali kelas, robokan melalui HP. Itu merupakan suatu perjuangan dia. Dan kadang itu kemenangan dari masyarakat. Dulu ayo nama cina ya. Itu aja cina. Padahal lebih berat ini tuh. Kalau Umi dijelaskan baru mengerti. Cina. Pembelajaran selama justru lebih berat itu membangunkan oleh guru, terus diudag-udag, dikunjungi, buang fisiknya bukan ke guru desa wae. Nah, kita mengerti ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan kenaikan kelas ini kan Bapak tentunya mengolah nilai itu ya. Kalau mengolah nilai ini kalau udah ada nilainya, udah datanya, pekerjaan-pekerjaan siswa yang menjadi berat itu tidak ada dia, tidak ada data yang akan diolah, tidak ada nilai. Bahkan anak ada mungkin di antara siswa kita yang sama sekali lost ya, tidak merespon. Nah, nanti aja dalam acara lost. Nah nanti juga oleh bidang kurikulum disampaikan kriteria kenaikan kasus yang sudah tercantum dalam kurikulum dokumen 1. Pelaksanaan walaupun misalkan sudah ditentukan di dalam dokumen 1, tapi di lapangan kebanyakan realnya kadang-kadang guru dan wali kelas itu ya super inilah kebijakan, karena kalau menurut persyaratan ya berat ya, berat. Mungkin sudah bagus 50% itu naik kelas. Kalau menurut persyaratan kriteria, tapi karena ya ini bukan kesalahan kami, bukan kesalahan sekolah, ini apa musibah, jadi akhirnya ada kebijakan di atas kebijakan mungkin 3 kali lipat. Nah itu Bu ya, masalah kenaikan kelas dibandingkan dengan tahun kemarin itu lebih berat. Tapi kalau ya sebagai kepala sekolah mah menginginkan ya Bu ya naik semua. Kalau apalagi kalau drop out. Jadi kalau misalkan satu sekolah ada anak yang tidak sekolah kali 300, jangan satu sekolah aja yang misalkan satu orang kali 300, kalau 8 ada satu orang kali 300 sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, mungkin ribuan ya tidak bisa sekolah. Itu kebetulan lah bagi dinas pendidikan. Makanya dengan berbagai macam cara bagaimana saya itu naik kelas dengan cara dan sistem pembelajaran sekarang ini daring online masalah ini itu kita kehendak karena ini tidak. Nah itu pada intinya ibu teman sekalian, kami harapkan di Cangkuang adapun misalnya ada yang perlu diselesaikan ya artinya wali kelas dan guru ini tuh tidak rela memberikan nilai ya, kadang-kadang begitu
segenah-genah pun si ada di nilai sarua aja nu biasa nilai aja ieu anu sok disebut pelajaran ini tidak tapi nilai sama kan itu seperti itu perang dia perang. Jadi bere berkembang. Tentunya nanti dalam acara sebelum ada pengesahan penentuan naik kelas mungkin ada beberapa dari kelas menyampaikan atau dari gurunya kita cari solusi kita tentukan bagaimana supaya anak dapat nilai kita bermusyawarah. Nah, ngajak aya tanda penerimaan. tapi kalau seandainya Hani di BJB nah aya di sana. di antara siswa yang akan diangkat Karyana ieu Bu Hani. yang akan dipermasalahkan Teuing naik kelas, taruhlah misalnya si A, si B, si C, ada yang muncul disampaikan si A-nya itu berat sekali. Nah, tapi setelah dicari solusi, akhirnya naik. si kepo Baliut teh. Hanya di bawah si A, ya. Ya, bisa saja tidak diangkat gitu ya. Kalau sudah contoh si A ini berat masalahnya, tapi setelah dicari solusinya naik. Di rumah. Nah, berarti di bawah si A ini, Jadi Saru ari neng atau juga kalau mau diangkat boleh. rayu Kalau bulan tidak terpapar bisa. jadi Anak saya mah iya makanya Aleh aya Bu Hani teu. abi mah teu masalahnya gambarannya justru aku main mensuplai obat sama bisa tiap kali kelas benar-benar bisa jadikan contoh. Ari perek dah abi Ini mah da tergantung bapana saja. kamari kan Kalau ingin puas, teh kopi sampaikan. kan jadian teh Ya. pilek gitu ieu ari mah ngambeur mah Bisa masih. berpikir semua lah. Lain lain kopi Ya, ngan bagaimana kitu mengatasi meureun begini, cuaca meureun. Panas tiris. Nah itu mungkin beberapa sekalian secara umum arahan dari sekolah tadi diharapkan semua ada masalah kita cari solusinya dan bahwa cangkuang di mata masyarakat ya ini juga perlu disampaikan di mata masyarakat cangkuang ini ya apa ya bisa ya itu bisa melayani masyarakat bisa melayani siswa dan sekolah yang terbaik ya terbaik ini relatif ya sekolah bagus dan baik itu relatifnya tidak hanya dipandang gedung nyaman tereng ya karena kan menjadi gelisah tapi di dalamnya gurunya perhatian kepada anak ada tamu ada orang tua melayani dengan ramah wah itu lebih nilainya lebih dari kepala gitu ya nah, yang dikatakan sekolah seperti itu kita orang tua dan anak masuk ke sekolah ini nyaman gitu ya tenang betah gitu mah kalau guru nama alim ui betah gitu itu gambaran konsep sekolah kalau setuju lah kalau gedung mentereng Cing tarik itu Pak, suarana rada itu saja barangkali ibu berangkat sekalian kalau bahaya dan lebih mendalam lagi nanti bidang kudus dulu kita peka ini Iya bisa pahili ada hal yang perlu diputuskan terus diganti. bersama di kehidupan sekolah kalau ya bentar lihat ya Iki. Amin, ya Rabbal Alamin. Buat saya dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan informasi-informasinya berkaitan dengan kegiatan akhir tahun mulai dari tadi PPDB ya, dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bahwa alhamdulillah PPDB keluar, anak-anak kita sebagian besar masuk ke sekolah negeri ya, itu suatu prestasi bagi sekolah kita yang tadi dikatakan oleh Bapak. Memang dengan pelayanan kepada masyarakat kita itu harus benar-benar optimal. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan anak-anak kita sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu diterima Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja karena tugas ya, panggilan jiwa. Jadi apa yang Bapak dan Ibu lakukan dengan ikhlas akhirnya membuahkan hasil yang optimal seperti anak-anak kita alhamdulillah masuk ke sekolah negeri. Kemudian tadi dikatakan lagi, tadi berkaitan dengan kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8 yang memang di masa pandemi COVID kita tidak bisa menilai siswa secara lebih otentik ya, ingin ideal ya dikumahakeun ya, begitu saya juga jadi merasa berat ya budak kumaha, tapi dah dinaikkan tadi kata Bapak ya harus naik semua gitu kan dia, harus naik semua walaupun ada siswa yang bolong kehadirannya, tapi tetap mungkin nanti ya anak itu dinaikkan, tetap ada proses, tidak naik begitu saja. Nanti di akhir kepada anak-anak yang demikian tetap ada proses dan mungkin rapotnya ditangguhkan atau nanti seperti apa. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita sampai pada sesi yang kedua, yaitu informasi dari Wakasek bidang kurikulum kepada rekan saya Bapak Derajat SPD NMPD. Kami persilahkan, mangga. Suaranya belum Pak. Nggak kedengaran suaranya. Kenapa pada udah ya? Suara namanya pertama tadi. Bismillah ada. Wabi bade di Pareman heula wabi. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi bade di Pareman heula wabi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu kebahagiaan, mudah-mudahan sahabat semua keluarga besar SMP 1 Cangkuang dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir, sehat batin, juga dilimpahkan rezeki yang penuh barokah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang COVID ini tetap bahwa kita bersilaturahim walaupun jauh, tapi kita dekat-dekat hati kita. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin Bapak Ibu. Ini kebahagiaan bagi kita semua dan ini kekuatan kita. Langsung saja Bapak Ibu, bahwa pada hari ini kita rapat dinas kenaikan kelas. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan berkenaan dengan kenaikan kelas. Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya. Yang pertama, adanya surat dari Kepala Dinas ya mengenai rapat atau kerumunan untuk dihindari. Artinya bahwa Pak Kadis mewajibkan kepada kita semua bahwa rapat itu dengan online. Ya, dengan juga nanti pembagian rapot atau kenaikan kelas juga dengan online. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi, di mana ini kesepakatan yang tidak sepakat sebetulnya dari dinas ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah istilahnya naik tidak naik memang harus naik Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, hindari tidak naik kelas nih. Kami dari kurikulum Kabupaten Bandung diskusi dengan para pengawas. Jadi ada kesimpulan. Yang pertama, hindari tidak naik kelas. Yang kedua, hindari anak keluar. Ya, hindari anak keluar. Kemudian hindari anak
mengundurkan diri oleh pihak sekolah. Artinya diusahakan anak-anak kita 100% tetap ada di SMP 1 Cangkuang. Yang ini yang perlu kita baris bawahi biar rapat hari ini lebih terfokus ya karena waktu ya. Kemudian kami atas nama pihak sekolah, kemudian dari PKS kurikulum dan tentunya juga PKS yang lain mengucapkan terima kasih kerjasamanya yang luar biasa dari Bapak Ibu guru. Bagaimana melayani peserta didik baik yang lost learn apalagi yang lost komunikasi. Ini tantangan bagi kita paham semua Bapak Ibu dengan kondisi yang tidak memungkinkan ini. Sementara KBM harus tetap berjalan. Dengan demikian kita saling memahami kondisi kita, kondisi anak-anak kita. Makanya ada kesepakatan yang tidak sepakat yang tadi. Jadi hindari tidak naik kelas dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Bapak Ibu ya. Kemudian perjalanan kita injury time-nya nanti tanggal 25 ada beberapa tahapan. Yang pertama kita sudah melaksanakan PAT. Nah di PAT ini pun walaupun dengan Android ini juga penuh pengalaman, termasuk Bapak Ibu ya mencari anak-anaknya, termasuk dari kurikulum sendiri kita sudah memberikan kesempatan sampai 3 kali kesempatan. Artinya kita melayani sepenuh hati, bahkan masih ada yang kemarin yang baru menyampaikan mau ikut ujian atau mau ikut PAT, kami layani ya. Jadi kita melayani peserta didik 100%. Kemudian Bapak Ibu ada fenomena yang sangat menarik yang mau tidak mau kita sebagai guru harus adaptif dengan perubahan, dengan teknologi. Ya, dengan internet harus menjadi sahabat Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena dengan adanya COVID ini, bahkan Pak Kadis kemarin saya malam minggu ikut webinar dengan Pak Kadis bahwa pembelajaran online ini akan dibiasakan, akan digunakan nantinya, walaupun nanti COVID sudah selesai. Artinya mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar banyak bagaimana melayani anak-anak kita dengan online atau berbagai macam cara. Bapak Ibu ya, bagaimana perjuangan adaptif ini. Nah pengalaman ini mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan setelah COVID berakhir ya. Nah perjalanan ketika PAT maka hasilnya pun demikian. Kami menyerahkan mohon maaf kepada Bapak Ibu, mengembalikan nilainya akan melihat bagaimana putra-putri kita. Tentunya hasilnya relatif ya, ada yang besar ada yang kecil. Itulah keadaannya. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf juga karena kewajiban kita bersama bukan hanya memberikan nilai, juga karena rapot berhubungan dengan dapodik Bapak Ibu. Ya, dapodik ini menjadi kata kunci keberlangsungan sekolah kita atau sekolah yang ada di Indonesia. Data dapodik menjadi data yang nomor 1 Bapak Ibu ya, jadi otentik. Kemudian Bapak Ibu juga kami meminta untuk mengisi KD ya, kompetensi dasar, dan mudah-mudahan ini pengalaman. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru sebelum KBM mulai Bapak Ibu guru bisa mengisi KD. Jadi tidak tertumpu pada akhir karena pengalaman kemarin cukup kerepotan kita Bapak Ibu, termasuk kemarin kelas 9. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Nah dengan pembelajaran ini mudah-mudahan tahun ajaran baru dan selanjutnya akan memudahkan kita. Tidak ada lagi ya, minimal diminimalisir kesalahan-kesalahan terkecil Bapak Ibu. Kemudian juga Ibu Bapak setelah mengisi KD mohon maaf juga mengisi nilai rapot buat anak-anak kita sampai ada 5 ya Bu ya. Ada rapot keterampilan, ada pengetahuan, ada spiritual, ada sosial, ada UAS, ada PTS. Nah ini mau tidak mau harus diisi Bapak Ibu. Capek pasti capek ya. Lagi-lagi karena memang kita masih adaptif, masih penyesuaian, maka kita harus berjibaku Bapak Ibu. Ya, kendati juga kami memaklumi Bapak Ibu dengan berbagai macam kendala. Kami hanya bisa tersenyum Bapak Ibu, walau bagaimana kita harus melayani Bapak Ibu termasuk kita semua. Sampai yang terakhir kemarin baru ada yang
istilahnya ada yang lengkap Bapak Ibu penilaiannya itu dari 5 itu, ada juga yang hanya 1 ya, 1 hanya nilai akhirnya saja, ada juga yang kemarin yang terakhir, baru yang kemarin terakhir nilainya cukup dengan ditulis saja juga ada. Nah ini kerepotan kami Bapak Ibu, kerepotan kami yang mau tidak mau nilai yang hanya nilainya keterampilan saja ya kami harus mengisi ya. UASnya kadang-kadang Bapak Ibu ada yang lupa tidak diisi ya, ada yang UASnya apa adanya. Nah dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru menjadi terbiasa Bapak Ibu. Bagi kami lumayan cukup repot Bapak Ibu dengan sekian pelajaran Bapak Ibu. Namun demikian insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan pembelajarannya hari ini kita nanti menginjak tahun ajaran baru akan menjadi biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pengalaman COVID tahun ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, ini catatan bagi kami nanti siapapun nanti yang jadi kurikulum atau siswa atau siapapun yang khususnya yang jadi kurikulum ada beberapa catatan, terutama digitalisasi. Kata digitalisasi harus menjadi sahabat kita semua Bapak Ibu. Dengan cukup 1 HP kita bisa melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini kita menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini pengalaman yang amat sangat Bapak Ibu. Kerjasama, keterbukaan di antara kita, khususnya SMP Cangkuang, alhamdulillah Bapak Ibu. Kemarin saya sempat bersedih hati Bapak Ibu. Ada saya punya tetangga Bapak Ibu anaknya di sekolah yang terbaik di gugus kita. Sekolahnya terbaik di gugus kita, nilainya setiap tahun dia juara 1, bahkan nyaris juara umum. Kejadian ini jadi catatan bagi kita Bapak Ibu. Makanya tolong kerjasama, update data, informasi itu kita terbuka Bapak Ibu. Sampai anak ini ketika ikut ujian di SMA Soreang, ternyata dia tidak masuk Bapak Ibu, anak tersebut. Selidik saya lihat ternyata bukan hanya dia. Hampir seluruh anak SMP yang tadi yang nomor 1 di gugus kita, tidak ada anak anak yang dari SMP tersebut diterima di SMP negeri. Yang jadi pertanyaan ada di mana masalahnya? Ternyata kalau saya lihat ajari adalah input data. Jadi input data yang mungkin ini ya. Kita alhamdulillah update data terus. Nilai anak-anak kita terus diupdate. Alhamdulillah sampai 80 lebih anak-anak kita diterima. Sementara sekolah yang bersangkutan, yang notabene semua orang ingin masuk ke sana, anaknya gagal total Bapak Ibu. Ini lagi-lagi keteledoran mungkin kita Bapak Ibu. Nah, ini pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan walaupun kita berdarah-darah tadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti berikutnya Bapak Ibu, terutama persiapan anak-anak kelas 9 itu perlu dioptimalkan, perlu kerja ekstra Bapak Ibu, karena hasil akhirnya akan kelihatan anak kita mau kemana. Ya, ini jadi indikatornya. Nah, hal seperti ini amat sangat urgen Bapak Ibu, karena yang jatuh nanti nama sekolah. Ketika nama sekolah jatuh pasti kita yang ada di dalamnya jatuh Bapak Ibu. Nah, sayang ini mohon diperhatikan Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya, mohon koordinasi komunikasinya Bapak Ibu. Ini jadi pembelajaran yang amat sangat berharga Bapak Ibu ya. Sampai terakhir kemarin beliau telepon saya sampai marahnya ini anak-anak, apalagi yang beliau itu seorang birokrat di Kabupaten Bandung. Saya menyarankan silakan aja koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Jangan dulu keluar, saya bilang begitu. Permasalahannya di mana Bapak Ibu? Nah, pengalaman ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu, itu PPDB keluar tadi sudah Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf tambah satu lagi, bahwa kita juga menjadi tuan rumah untuk PPDB yang ke dalam sekarang Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, ketika kita ada yang menanyakan bagaimana pendaftaran siswa baru di kita, kalau belum paham silakan aja menuju sekolah, karena sudah ada tugasnya Bapak Ibu.
Ya, ada petugasnya, apalagi sekarang dimudahkan karena ada online Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti di akhir malah kita yang keliru atau salah menjawab, yang akhirnya kita yang disalahkan Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi, pendaftaran sudah dimulai. Ya, jalur yang pertama atau periode pertama sampai hari Sabtu, kemudian berikutnya donasi. Nah, hal yang seperti ini Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kembali lagi hanya mengingatkan Bapak Ibu, ada apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan arahan para pengawas dan khususnya ya komunikasi dengan antar kurikulum dan dukung bahwa hindari tidak naik kelas, ya, hindari anak luar, hindari anak mengundurkan diri gitu Bapak Ibu ya. Kendati Bapak mungkin bahwa kondisi seperti ini bahwa banyak anak kita yang lost komunikasi. Tolong ini menjadi catatan Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir lagi yang terakhir ya. Untuk pembagian raport ya, petimangsanya itu tanggal 25 Juni Bapak Ibu. Ya, 25 Juni. Nah, ini pembagian rapotnya itu online Bapak Ibu. Jadi semacamnya yang kemarin kakak kelasnya lulus tidak lulus. Jadi hanya cari kertas pemberitahuan ke orang tua bahwa kenaikan kelasnya adalah online dengan kondisi COVID yang tidak memungkinkan karena daerah kita bahkan sudah hitam. Kemarin saya dapat informasi daerah Sampang sudah hitam Bapak Ibu. Begitu kemudian libur akhir semester tanggal 27 Juni sampai 18 Juli. Sekali lagi, kalau pembagian rapat tanggal 25 Juni itu online. Kemudian libur akhirnya tanggal 27 Juni sampai 18 Juli 2001. Kemudian masuk tahun ajaran baru, 19 Juli atau hari Senin 19 Juli 2001. Ya, ini catatan, insya Allah nanti saya juga akan meng-share grup SMP Cangkuang informasi yang perlu disampaikan kepada putra putri kita Bapak Ibu. Nampaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau siapapun kalau ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan silakan. Terima kasih Bu Hani sebagai penata acara. Mudah-mudahan kerja kita sama-sama menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dajat yang sudah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kenaikan kelas 7 dan kelas 8. Yang saya garis bawahi di sini bahwa tadi ya yang dikatakan beliau anak 100% naik mungkin ya. Tadi kan dikatakan hindari anak tidak naik kelas, hindari anak keluar, hindari anak mengundurkan diri. Artinya pada masa pandemi COVID ini ya wayahnya kita dengan kerelaan hati berbagai bagaimanapun ya kita juga kan pengennya aduh ideal menilai anak, tapi kumaha kita tidak bisa menilai si A ini anak mungkin nilainya bagus tapi kita tidak bisa menilai secara otentik. Kalau misalnya tatap muka kita bisa menilai si A ini benar-benar memiliki kompetensi yang A-nya A benar bukan A itu mungkin kalau di rumah dikerjakan seperti itu. Kemudian tadi dikatakan lagi biasanya kalau tatap muka kita menyodorkan anak-anak yang tidak akan dinaikkan seperti itu atau misalnya anak yang ditangguhkan. Nah mungkin ya Pak Dajat ditambahkan saja setiap wali kelas saya ingin mendengar jumlah siswa per kelas, kemudian kira-kira nanti oleh Bapak dan Ibu dicatat anak-anak yang kira-kira akan ditangguhkan dulu kenaikan kelasnya. Bukan berarti anak itu tidak naik ya Bu ya, tetapi anak-anak yang belum melengkapi tugas-tugasnya atau nilainya masih kosong ataupun ada yang belum susulan. Nah ini kan tetap di raport itu tetap harus dituntaskan, tapi proses tetap berjalan begitu. Jadi saya mungkin ingin mengecek dulu Pak Jat, boleh ya?
silakan Bu Hani. Ya, silakan Bu. Baik, saya ingin dari wali kelas 7A, Ibu Yani, jumlah siswanya ada berapa semuanya? 32, 31? Asalnya 32. Ya, Pindah. pindah 31. 31. Yang ditangkap Ya, ada yang ditangguhkan yang dirasakan cukup bermasalah ada berapa orang, Bu? Kayaknya satu. Iya, baik. Nanti ditulis saja oleh wali kelas ya, nanti berdasarkan laporan-laporan dari guru mapel mungkin nanti melihat setelah nilai dari per mapel muncul semuanya. Kemudian Ibu Siti Aisyah 3B. Ada yang anaknya 32 ya Bu ya? Halo? Ada 7B 32 orang masih lengkap. Ya, Ya alhamdulillah tidak ada yang parah, hanya ya, ada absensi lah 2 orang luput gitu, tapi udah lost learning gitu tidak. siap, siap. Nah itu mohon itu ya Bu ya dicatat. Baik kelas 7C Ibu Nani. Jumlah 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 32 tetap ya, lengkap. Kalau yang bermasalah nanti nunggu yang dari mapel aja. Soalnya selama ini absensi emang agak bagus, tapi ya biasa tugas-tugasnya agak kenal gitu. iya, iya. Baik kayaknya biasanya nih Ibu anaknya masih itu juga ya. Iya, iya. Kebetulan saya mengajar di kelas 7C, jadi tahu benar. Aduh, ketika pas mau memulai pembelajaran, ada diberi gorowokan saya korbodeki dengan sabar. Sudah 15 menit, kayak duaan ngabsen. Seperti itu ya Bu ya. Ya, nanti anaknya mohon dicatat aja oleh Ibu. Proses berlanjut ya, ada proses, tapi di rapotnya supaya nanti tidak susah 2 kali ya, coba dituntaskan saja, hanya Ibu punya catatan. Kemudian Ibu Mimin, mangga, Ibu Dek, jumlahnya seperti itu. Masih tetap 32 Ya, barangkali nanti lihat nilai dari guru, kemudian ada 1 orang yang ada sesak kayak tim absen. iya, siap. Mangga, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ima Sukmawati. Sengaja saya ingin mendengar suara merdu dari Ibu dan Bapak wali kelas karena kita lama tidak bersua. Mangga Ibu Ima, Ibu Marios. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Jumlahnya 32 orang. Iya. Pindah 1 orang. Berapa? 32 orang, pindah 1 orang. Terus ini yang ditangguhkan, saya belum tahu. Sekarang ini nunggu dulu dari guru-guru yang lain. Tapi secara umum Ibu pasti sudah bisa memprediksi ya anak-anak itu aja ya? Iya. Ada gambaran gitu maksudnya. Ya paling 1 orang, Iwan itu ikut lu. Iya, anak itu betul Bu. Luring, Luring. Baik, Bu Imas, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rina Rahmi 7F. Jumlah 32. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32 Bu. Warahmatullahi. Kelas 7 Bu tetap jumlahnya 32. Kelas 7F tetap jumlahnya 32. Yang nggak ada kabar Bu, punya hak. Satu orang. Muhammad Pak. Oke. Enggak ditulis nanti ya Bu ya. Jadi tetap kita punya data. Jadi artinya kenapa saya mengatakan itu? Ketika ada orang tua yang komplain, kita bisa menyodorkan ini nilai buktinya, absennya, kehadirannya, tugasnya, gitu. Ya Bu ya. Kemudian Ibu Yati 7B, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga 7B, alhamdulillah 32 orang ya. Iya. Walaupun kemarin ini kewalahan
sudah ada ini beberapa orang yang luring ke sekolah sengaja terus dia sayang yang lainnya di minum jadi ramai. Iya. masih utuh lah, masih bisa dilepas. Baik. Oke, terima kasih Bu Yati. Ibu Hasanah, mana Ibu Hasanah 7H? Yang lainnya tolong di-mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7H masih lengkap 32 orang, sedangkan yang belum mengumpulkan tugas dan sebagainya baru menerima dari guru bahasa Sunda. Jadi mungkin saya menunggu dari guru yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Bu Hasil. Alhamdulillah. Lama sudah bertemu dengan saya. Doa di Ibu sama Bapak Dayana. Alhamdulillah sehat. Amin semuanya ya. Oke, Ibu Hasanah sudah. Ibu Sandriani mana nih tulis 7I. 7I jumlah siswa 32 orang yang bermasalah dengan kehadiran 1 orang. 1 orang. Iya. Baik, ada yang ingin disampaikan? Yang lainnya? Sudah Bu saja. Enggak. Terima kasih. 7J selanjutnya Ibu Ika. Ya, kelas 7D masih lengkap 32. Yang bermasalah secara kehadiran dan tugas-tugas itu ada 3. Berapa? Ada 3 orang. 3 orang, iya. Kita Sari, Nur Maharani, dan Sala Julianti, Sala Juliana. Oke. Jadi tetap nanti di Ibu ada datanya ya. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Ibu Rini 7K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk 7K, sebenarnya kemarin ada yang keluar jadi 31, cuman ada lagi yang masuk 32, cuman ini Bu, karena kemarin ada mislah mungkin sedikit soal Bilkis. Ternyata Bilkis belajar di sini tapi dia masih tetap di SMP Cianjur ya Bu, Ciranjang. Jadi otomatis yang ada nilai di Dapodik ada 31 orang, jadi Bilkis dia masih ada di Dapodik SMP Ciranjang Bu. Jadi alhamdulillah anaknya itu rajin, jadi dia belajar di sana sini, jadi di kita itu dia dapat ilmu tambahan mungkin ya. Jadi dia di sana belajar, di sini belajar. Alhamdulillah anaknya rajin, jadi di sana dapat nilai, di sini juga dapat nilai. Jadi ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar Bilkis, kalau pas masukin ke upload nilai yang dari Pak Muhani sama Pak Derajat tidak ada nama Bilkis, setor aja ke saya, buat saya bikinkan nanti rapot sementara di sini aja, karena dia untuk rapot aslinya anak dari SMP Ciranjang. Iya, terima kasih Bu Rini atas informasinya ya. Kita lanjut ke kelas 8. Oh, sudah Bu, belum selesai. Jadi hasilnya 32 mungkin kalau Bilkis nanti cuman diproses kenaik perpindahannya pas kelas 8 itu untuk jumlah siswa. Kalau untuk yang los ya sebenarnya kalau kehadiran di kelas saya rata-rata anaknya rajin ya Bu. Kalau kehadiran gitu ya, kalaupun misalkan ada sedikit tidak absen saya langsung kejar dia absen lagi. Cuman dalam hal tugas ada beberapa ya yang susah, bahkan hampir semua mata pelajaran tidak mengerjakan, paling mengerjakan hiji gitu. Tapi untuk pastinya nanti saya nunggu juga laporan dari mata pelajaran yang lain, kira-kira siapa aja yang los sama sekali tidak mengerjakan tugas, nanti ada laporannya untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini yang sudah menyampaikan informasi bagi siswa yang pindah dan juga nanti tadi ada siswa yang masuk tetapi belum tercatat di Dapodik. Saya beralih ke kelas 8A, Pak Ahmad. Lanjut. Mangga Pak Ahmad. Ini saya Ahmad. Iya Bu. Pak Ahmad. Begini aja supaya praktis ya. Bagaimana kalau diselesaikan dulu yang kelas 7?
keputusan Boleh, Pak. keputusan sekian, nanti baru ke kelas 8. Oke, mangga Pak, mangga. Ya. Setuju. Mungkin dari Bapak begini ya, Ibu dan Mas sekalian balik kelas 7. Saya ucapkan terima kasih Bu ya telah melaporkan hasil siswa, dan terima kasih juga Ibu sebagai wali kelas itu betul-betul mengetahui keadaan siswa. Di sananya ada tanggung jawab Bu ya. Jadi secara umum berdasarkan laporan dari para wali kelas 7, ternyata pada umumnya anak ini masih bisa diatasi Bu ya, gitu ya. Orang dari kelas 7A sampai kelas K memang bervariasi laporannya, ada yang pindah, ada yang menunggu nilai dari mata pelajaran, ada juga tidak menyampaikan anaknya berapa tapi masih bisa diatasi. Terus ada yang belum mengetahui nilai bahasa Sunda. Dengan laporan-laporan seperti ini bisa disimpulkan bahwa kelas 7A sampai kelas K ini untuk kenaikan kelasnya bisa diatasi, dan ya pada dasarnya berarti naik semua dia. Iya. Karena tidak ada yang begini, artinya para wali kelas ini tidak ada perasaan, tidak ada perasaan menentukan ada si ini mah mood saya mah tidak akan naik, tidak usah dinaikkan. Tidak ada kan laporan pernyataan begitu. Berarti bisa diatasi walaupun dengan cara luring atau dengan cara tagihan LK, gitu ya. Dan tidak ada betul-betul siswa yang sangat susah dicari, ya, sampai ke pelosok itu tidak ada, ya. Begitu kan ya, pada umumnya bagaimana wali kelas? Betul apa yang Bapak sampaikan itu? Begitu. Ya, betul Pak. Betul. Iya. Jadi Betul. kamu ada saran boleh Pak? Boleh sok. Iya, karena mungkin kita dapat curhatan juga dari guru mata pelajaran ya. Karena termasuk saya juga ada anak yang los sama sekali, tugasnya tidak ada, kehadirannya pun begitu. Nah, bukannya tidak akan dinaikkan, mungkin ditangguhkan dulu. Misalkan dia kasih tugas dari saya punya rencana gitu ya. Kelas saya minta ke setiap guru mata pelajaran minimal lah dia kasih tugas misalkan pas pembelian lapor, dia kan tidak akan dipanggil, misalkan nih dipanggil orang tuanya karena anaknya misalkan banyak yang di bawah KKM aslinya. Nah, jadi saya minta ke guru mata pelajarannya, minta minimal lah 1 tugas atau 2 tugas, nanti dia anaknya kerjakan di situ. Nah, nanti ceritanya diproses, mungkin nanti dikembalikan dia dapat rapotnya setelah liburan, gitu aja Pak. Jadi jangan sampai lolos sama sekali, dikasihkan aja rapotnya, nanti dia udah enak. Itu Pak. Ya, betul Bu. Iya. Betul sekali Bu ya. Satu pembelajaran ya bagi anak tersebut, dan betul-betul orang tua lebih perhatian kepada anaknya. Kadang-kadang ada orang tua orang tua lagi. Yang kedua itu kan teknis proses dia. Pada dasarnya prinsipnya ingin menaikkan, tapi ada hal yang harus ditempuh, itu bagus. Jadi tentang gampil begitu saja lah gitu ya. Iya Pak. Ya, anak ada PR, ada kerjaan yang harus diselesaikan. Ya boleh Bu, bagus gitu. Jadi tidak walaupun misalkan semua disampaikan, terus tidak ya sama dengan yang lain. Kalau memang anaknya yang perlu dipanggil atau perlu menyampaikan juga, itu proses ya. Ya coba sambil nasa beli ayah deh, jadi
biar ini merasa ibu merasa tenang setelah memberi nilai, memberi Ya, silakan kalau Ya, Kak Bu Hani silakan kalau di ini di koordinir beli bare aya nu dibikin deui. mangga cekap anu dibikin deui. cekap ka teh nu digikeun deui. Aman, tenang ya, biar ieu. Pak, sesuai. Tenang kelas 8-nya. Kan kesimpulan. Kita ambil kesimpulan saja ya. Jadi kesimpulannya kelas 7A sampai kelas 7K anaknya naik Dan yang masih semua dan yang masih bermasalah kehadiran atau belum mengumpulkan tugas dan melengkapi tugas tetap ada tagihan dan raportnya ditangguhkan untuk kenaikannya. Seperti itu mungkin ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Kelas itu dan gurunya. Sah ya. Nah, menginjak ke kelas 8. Mangga, itu nuhun Pak. Mangga Bu Hos. Kita lanjut ke kelas 8A, Ahmad. Kelas 8 itu, Bu. Santai. Jadi dia mah kalau ngizir itu acak mana? Oh, atuh Pak. Iya calling itu nu. Ya Bu Hani. Aya, bisa icam gitu abdi mah harus teh. Undang cenah. Abdi mah Ada dekatku. Pak Ahmad. Mangga. Jumlah siswa Pak. 40 Bu. 46. Iya, utuh. Ada siswa yang bermasalah dirasa berapa orang, Pak? Yang paling mencolok mah Teguh saja, Bu. Teguh Saripolo 1. Yang susulannya semuanya sakit. Ya. Sakit itu. Itu jarang hadir pisan. Jarang hadir pisan eta mah pangitnya engke kada dipanggil orang tuana ditarokeun sapertos gitu. Bilik ieu tah di bumina mah nyenyepang HP sudah di payun. Di bumina nyenyepang HP. Ai begitu brai dibuka nilai IPA tidak tuntas dikasih 55 ku abdi teh. Kalau yang datang orang tua na bade ka ibu guru IPA kelas berapa 7C 8 bukan kelas 7 kelas 8 masih ingat saya. Begitu datang, kenapa Pak? Kenapa Bu anak saya ini tidak tuntas? Berapa kan nilainya? Siapa namanya? Nilainya segini Bu 55. Aduh Pak, besar sekali nilai anak Bapak. Coba lihat catatan saya. Berebet ku abdi dibengrengkeun kehadirannya. Tinggal Pak, belum kata abdi. Tugasnya satu pun masuk. Tapi Bu, anak saya terus megang HP. Nah, HP-nya mungkin dipakai apa gitu ya. Jadi data harus lengkap. Ketika ada orang tua yang seperti itu, akhirnya malu kan orang tuanya. Jadi ngambek ngapain anak. Mana yang nyonya HP-nya kerja ke naon. Gitu. Akhirnya orang tuanya bilang, oh iya Bu, udah dititipkan pada uaknya. Untuk nanti mas, sekarang mah akan saya ambil lagi. Alhamdulillah sekarang ada kehadirannya dan tugasnya masuk dari sana gitu ya Pak Ahmad. Nuhun Pak Ahmad. Panggilan upami aya KIP mah nyambung wae Bu. Kena aya ieu, kena aya atos. Kena aya ieu. Aya ke atoseun. Jangan kamu pemilih panggil sekolah itu terkait KIP. Ya, supaya IP-nya benar. Ayat KIP di sekolah mana catat orang kalinya aya masalah. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Cekap seperti itu. 8B Bu Ok mangga. Halo Bu. Ya, jumlah siswa Bu 47 orang atas nama Anda. Kemudian yang hilang sudah humisi. Pina berapa Pina? Pina satu orang. Barani. Terus dan satu orang lagi. Putus suaranya. Sudah humisi. Asem gitu tahu.
Masuk ke Udah. Sebentar. Sok Bu, janten anu ayah hadir. Halo. Oh, jaringan Sabaraha eta? terputus, kada koneksi. Kilo 5 2 kilo. mahal. Ari ieu Teh sami. nah Pada tarik peta jeung ieu teh. Ibu Hani ka tara aya ka mana? Koneksi. Koneksinya ya. Jom. Ieu Ica sinyalna, Pak. Ini lagi muter sok yuk teka tinggal buhanina masak suanten buahnya kadang muter. Iya sinyal. Nggak ada Sinyalnya menghilang. menghilang sinyalnya. Sinyalnya menghilang. Sekedar. Kenapa? Cing asaan No internet nih, hai. Tah konektif. Oke, iya sigana pada nganggo beren parbotnya. Kaden uya amis itu gitu. Eta we 2 kilo 35. Jerukna sakilo weh. Muter di buah. Sabaraha? Selamat heula. Habitan deui nya. Sebentar. Untuk saya deui minta bohong. Dilanjut op. Iya. Ya. Mangga sok. Pesen kelas 8B jumlah siswa 47. Orang atas nama Andar keluar paksa. Keluar. Satu orang lagi. Erik bukan keluar tapi menghilang. Kamu udah kunjungan. Ya udah kunjungan ke rumahnya. Oh, berarti jumlahnya tetap 46. Ke rumahnya ibu sudah orang tuanya menghubungi orang tuanya? Awalnya ke neneknya, terus neneknya meninggal, kunjungan lagi, ada kakeknya sana tinggal sama kakek nenek, kalau orang tuanya udah jadi ini. Berarti kan anak itu tidak keluar ya Bu ya, belum tercatat keluar, masih tercatat sebagai siswa 8B. Dak baung ya. Jadi ya. Ya berarti belum ya, absennya belum. Berarti tugas-tugas dari yang lain juga nggak ada. Oke. Belum pernah luring Bu. Iya, belum ada di bawah juga. Oh iya. Ngisi absen, nggak pernah ikut belajar. Terus lama kelamaan dia keluar dari mata pelajaran saya, juga mata pelajaran yang lain yang saya tahu. Iya. menurut ibu mau balik kelasnya apa bu? Memadai diupayakan ke ibu? Tadi tuh ayam berpotong. Nah gitu ya. Mau gitu aja. Hah? Pada di kumaha kan barang ilmu kitanya Bu Ibuna. Kan ini datang, kelap lah gitu temennya. Berarti ada kan? Responnya ada. Kalau stay intinya. Buhan abi nyeri-nyerius. Menurut Kedap Sok bukan. menurut kualitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salaresna ya Erik teh tetanggi di RT eta teh parah. Jantan enak teh tos bareureum, tos momotoran wae ka ditu ka dieu, terus anu hararideung. Tah, ti waktos ngalangkung kan anya teh anak jalanan. Ya abi mah deskripsi yang saya tahu gitu nya, termasuk si Erik, terus anu tetangga abi nu depan eta teh nya kana momotoran teh kan ieu pisan di gaur-gaur. Itu kan jeung minina tos teu kaurus. Nah, upami ninggal tina pembelajaran mah ieu budak tos teu tiasa neraskeun gitu nya. Tapi kan tidak teu adil oge kan seueur eta teh sanes si Erik wae. Jadi panginten ayeuna mah ku aya alasan Covid teh janten ka diuntungkan kan karena itu teh. Upami tetap upama cek abi mah ieu mah tong naik. Tapi karena urangna online rada susah gitu soalnya kan urang lagi tidak maksimal untuk membimbing anak. Jadi kena kan kumanya janten ka balik deui memang balik deui ka urang. Eta ngan budak eta kedah lebih tegas. Ieu teh janten virus untuk ke depan. Penangannya harus lebih ekstra. Karena gaul nage tos kamarana karep siga si Chandra Wiguna. Janten tos teu aya pikiran hoyong sakola eta mah upami misalna dina ieu ge diwarang mundurkeun diri kitu nya tarada ieu budak teh ngan jadi kesana yang harus dipertimbangkan eta di kan tetangginya. Jadi aya kesan negatif. Cangkuang mah da pasti naraek gitu tah eta na abi teh rada ieu teh rada teu ridona teh nya deuk baong deuk kumaha ge eta tetangga abi nu garureng naraek gitu. Jadi urangna awal sehari-harina kumaha tapi kan naik terus. Jadi si kolotna teh kurang perhatian nya mangga bala eta mah dipertimbangkeun deui kumaha carana si orang tua teh terlibat terus kesan negatif terhadap SMK Cangkuang anu rada babari wae gitu nya bisa nganaikeun teh rada berkurang terus ari ayeuna misalna teu dinaikeun asa teu adil oge gitu soalna si Erik wae yang seperti itu nangan abi mah ngayakeun we memang budakna terus teu aya emutan misalna hoyong sakola atau kumaha ninggal gaul lage jeung anu kararitu hungkul terus bobona ge tara di bumi gitu. Nah, gitu nonton ujian dikit. Nah, cok sarena heula katakan heula hiji etanya Eriknya diputuskan bersama. Enak sarena laporan heula. Laporan dulu ya, laporannya dulu ya. Catatan nu kada dimusyawarahkeun teh. Oh iya. Paling parah. Iya. Lanjut ke kelas 8C ya. 8C silakan Ibu Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah siswa 40 berapa Bu? 47. Yang bermasalah kira-kira 2 orang. Absen. Luring satu orang. Iya. Berarti tidak ada sama sekali ya. Ada pernah kontak dengan satu orang ini? Ya, tiap hari Senin kita datang yang luring. Oh gitu. Oke, terima kasih. Iya. Lanjut ke kelas. Iya. 8D ya. Dia sudah? Ya, sudah. Mangga. Yayan. Bu Nisa 8D. Siswa untuk kelas 8D seluruhnya ada 46.
Ya, untuk yang les sama sekali itu sebetulnya tidak ada, karena kemarin ada satu orang. Ya, untuk tugas yang absen yang kosong, kebanyakan kosong dan cuma ada gitu, aku ikutnya jadi tiba-tiba ikut PAT aja gitu. 3 orang. Hamdan. Ya, Muhammad Lee dan Reza Ridho. Ya, betul. Pernah dihubungi oleh ibu anak itu ditelusuri 3 anak itu udah. Jadi absennya gitu Bu, bolong-bolong. Absennya bolong. Ya mungkin di sini nggak ada, ya itu aja mungkin Bu, baru 3. Baik. Ya, nanti kalau misalnya di panggil ada, dia bisa ditindaklanjuti tidak separah yang tadi mungkin ya. Jadi ini alasannya mereka kalau nggak bangun siang bilangnya nggak ada kuota gitu. Jadi kalau dilihat aktifnya terakhir malam misalkan jam 1 jam 12 gitu. Jadi di waktu pelajaran mereka nggak ada. Pak Yili. Aktif. Iya. Ya itu mah bisa diusahakan. Usahakan ya. Oke. Hatur nuhun Bu Nisa. Bu Teti, ada Bu Teti 8E. Bu Teti tetap ayah. Jaringannya jelek Bu Ani, lewat aja dulu Bu Ani. Jadi Bu baru Teti nyelak tetap. dulu. Bu Teti tuh ayah. Lewat Bu Ani. Lewat. Enak Bu Nani, ya. Abi ngawakilan Bu Nani 8F tadi atau WA. Jumlah siswa 45. Tadi berdasarkan laporan Bu Nani tidak ada masalah, semuanya tuntas gitu. Nilainya tidak ada yang di bawah KKM. Jadi no problem, naik semua. Siap. Oke, nuhun Butar. Mangga dilajeng Bu Atin 8G. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8B. Kelas 8G jumlah 47. Yang bermasalah 2 orang. Absennya bolong-bolong Bu. Iya, bolong. Berarti ada ya tidak lost day-nya. Enggak. Tugas ada yang masuk. Tugas bolong, kosong Bu, cuma 1 masuk ke terus sudah diabdi pengertiannya. Ya itu masih bisa ditolerir mungkin ya. Tapi Ibu pernah ada tindak lanjut ke anak ditelusuri kemana budak eta begitu. Iya, udah ke orang tuanya, cuman orang tuanya sama enggak ngerespon gitu. Enggak ngerespon. Kuan betul badannya pada sekolah. Iya mah parah teh sekarang. Iya. 2 orang ya Bu ya, ditulis nanti ya itunya datanya. Baik. Selanjutnya Ibu Fatia 8H mangga. Teh sontenan speaker nak unmute Bu. Itu masih mute eta Ibu mute. Diklik Bu. Antara buka saya. Namun masih ditutup. Iya. Ngoncrang. Begitu muncul nih mencerang. Kelas 8H 46. Ya. 1 siswa yang bermasalah diantaranya kehadiran karena tidak punya HP, jaraknya jauh Bu. Tapi udah dikunjungi ke rumahnya, tapi alhamdulillah sudah mengikuti luring ya. Yang kedua PAT-nya langsung susulan apa nama Bu? Kayak di Wabi ada hawatos ya. Hawatos pengaminarian ningali kondisina painten ku abi mah dikaitkeun Kae Ibu Wali kota yang bayi.
memang yang paling penyayang dengan anaknya. Jadi begitu anaknya tidak hadir, ditelusuri, tinggal tegadu HP, malah mah dijedapan kantor karuangan isinya punya. Wanita cenah budak saudara sesulang ajar rebeni sami ku ampun anak buahani hayo we masih anu aluri. Eta teh Bu, eta gitu. Oh ya. Eta tidak marah itu mah kan. Karena wali kota sudah berjuang, dia sudah naik gunung tadi itu. Bawa anaknya benang, anaknya tewa. Seperti itu. Mohon Mohon. Iya. Terima kasih. Bu Supriana 8 mangga. Ya Bu. Speaker nak. Itunya di unmute dulu. Audionya. Audionya busuk. Mikrofonnya sayangku. Di unmute. Mana Bu? Kemana halunya? Kemana busuk? Bu Haji. Kelas 8I. Iya. Jumlah 47. Tinggal dina tugas-tugas mas namanya aya laporan ti Budiano. Iya. Terus ini tugas para dosen teh duka tumuh pelajaran sanes. Satu orang. Absenna sok aya kadang luklep absenna mau panggil. Oke, masalah. Ya. Berarti Ini dilihat ini alhamdulillah. Kita dengan PAP ini sebenarnya mau bintang komisioner. Aku pas dihubungi sepuhna. Dia kan di Karosen dia mengirimkan sekali. Kan dia buka sinampu dah anjir. Langsung di bel kalau kita dan nunjuk online di bel. Iya. Kita pamitan anu masalah pisanna Muhammad Rijal ngiring ka teh padahal tuh abdi teh tos di-share di grup. Di Japri. Dengan PAT itu Luring tapi ikut susulan ikut. Ya Bu, orang luring teh izin salah teh gitu. Kumaha? Orang luring teh Izin. Namun, padahal HP Tong isinan gitu sudah kami mengira, iya. Ada dia itu mungkin menurut saya tidak terlalu parah ya, masih bisa diusahakan. Jadi nanti ibu kontak lagi ke orang tuanya, seperti tadi Bu Patria disusul tong isinan ya sampai anaknya datang ke sini. Ya. Sekarang itu kayak upami isi panggilan gitu. Mohon. Mohon Bu Supriana. Terakhir Bu Diano Pianti 8J. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah heula bukan kanggo Bu Supriana, Muhammad Rijal. Tapi kelas 7 ina memang bermasalah, malah kan menuju PAT oge abi sareng Bu Yayan ngantosan di Bumina, jantan PAT oge kedah diantosan nembe kersa. Padahal nomor telepon rakana aya aktif, nomor telepon mamahna aktif, nomor telepon Rijal aktif. Kayak masalah tina kuota, kayak masalah tina HP. Masalahnya tina motivasi belajar anakna. Betul. Ya kan anakna kelas jongdonan di kelas 7 na keneh. Karena lagi situasi seperti ini gurunya. Jantan PAT teh kedah diantosan di Bumina gitu. Atau pamit itu mah ibu ngantosan teh ada apa sih khusus kayaknya pengawas khusus, saya konsumsi khusus. Kantosan dari pagi sampai tapi pindah sekolahnya ke rumahna. Kayak homeschooling gitu mah ya. Maunya homeschooling. Mamahna oge kan rada hare-hare gitu. Diantosan saya. Hare-hare. Ya mamahna hare-hare. Oke. Kelas 8J, mana ibu kanu 8J itu? Kelas 8J jumlah siswana 46. Ya. Kalau untuk abi pribadi nyalira mah aya masalah duka kasar mah penes. Mohon Bu Dian.
Baik Bapak dan Ibu, telah kita dengarkan sama-sama laporan dari tiap wali kelas dan saya rangkum dari semuanya kita ambil benang merahnya yang dirasa bermasalah yang cukup agak berat mungkin ya tadi yang dikatakan oleh Bu Tariana. Bu itu siswa kelas 8D ya, Erik Alamsah. Silakan kepada Bapak dan Ibu jika ada yang ingin menyampaikan saran atau masukannya. Saya persilahkan. Mangga. Wani. Halo. Ya, Pak Daja, silakan. Ya, ini menyambung dari Bu Teti. Ya, oke. Bu Teti jaringan jelek, barusan WA. Ya, Bu Teti. Jadi jumlah siswanya 47. 47, alhamdulillah tidak ada bermasalah katanya. Oke. Kayak gitu aja. Mangga. Silakan mungkin ada pertanyaan dari yang Bapak lain. Bos. Mangga. Mangga kepada Bapak dan Ibu jika ingin menyampaikan masukannya saya rangkum. Saya terima. Untuk siswa yang tadi namanya Erik Alamsah. Ya, silakan Mangga Bu Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan dalam acara verifikasi kenaikan kelas. Tengge speaker cobian gerak. Berdengung ya? Iya. Oke, sedap. Bukan alihkan. Anu sanes anu sanes mikrofonnya di mute dulu ya supaya suara dari Bu Haji bisa didengar jelas. Iya, dengar nggak? Ya, sudah. Iya. Kebetulan saya mengajar di kelas 8 A sampai D ya. Untuk mata pelajaran PKN pada prinsipnya semua siswa itu mendapatkan nilai baik yang nilai yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Jadi sudah dikonversi sedemikian rupa supaya yang tidak bermasalah dan rugi tersusul oleh yang bermasalah. Nah, untuk siswa-siswa yang bermasalah itu di rapot sudah beres, ya sudah tuntas, bahkan ada yang di atas KM. Nah, dalam kesempatan ini saya sebagai guru PKN nanti akan memberikan daftar siswa-siswa yang masih bermasalah, ya. Jadi nanti silakan hubungi siswa tersebut untuk meminta penyelesaian kepada saya, ya. Nah, diantaranya misalnya ini siswa itu hanya hadir saja, tapi tidak pernah memberikan laporan belajar. Jadi absennya muncul. Saya tidak pernah memberikan tugas, hanya saya jadi setiap pertemuan itu materi wajib lapor, hanya itu saja. Jadi saya tidak mau, apalagi kalau masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ada siswa yang belum PRS sampai hari ini. Ya. Kemarin terakhir saya dari pelajar hanya menerima laporan satu orang saja. Jadi nanti ada beberapa siswa yang catatan yang belum PAT, tapi pada proses belajar anak itu kadang ada lah hadirnya, kadang juga ada tugasnya, tapi amat termasuk parah. Yang ketiganya tidak PAT, tidak memberikan laporan belajar, dan tidak pernah hadir di mata pelajaran saya. Kalau mungkin di wali kelasnya dia isi absen, di abdi mah ngalebetan absen aja. Jadi itu permasalahan yang dikelompokkan untuk pelajaran PKN. Rekapannya sudah ada di saya, tinggal saya share di mana ya di share-nya.
Japri atau ke grup Ke wali yang kelas. mana? Kalau Wali wali kelas kelas bisa. saya tidak masuk, soalnya saya bukan wali kelas. Ke wali kelasnya ini Japri. Di Japri aja Mereka ya. semuanya jadi tolong supaya naiklah, tetap naik ya, dan nilainya juga sudah saya kasih sudah maksimal. Hanya mungkin ini tanggung jawab moral kita sebagai guru supaya anak yang tadi kata Bu Tariana ya, terus ini yang terdeteksi itu kelasnya Boop, Ananda Eri itu kemarin kan orang tuanya sampai keluar pernyataan ini. Jadi orang tuanya mau anak itu terus sekolah, cina mangawe nilai mah biasa diatur-atur. Itu kan sudah melecehkan lembaga pendidikan. Terus itu saya dikasih ini, boleh alhamdulillah Bapak pada prinsipnya mau menyekolahkan cucunya. Tapi ditaruh Erik, nah Erik mau sekolah, mau katanya. Erik itu yang ibu tahu kan saudara Abi teh di semester hiji belum pernah belajar di kelas 8. Kalau mau mengejar materi, Erik sudah jamin tidak akan mau. Nah, karena rumahnya dekat, saya diberikan tanjakan lapor setiap hari ke sekolah. Dia sanggup, orang tuanya pun sanggup, belum pernah muncul sekalipun. Itu sudah ditangani di kesiswaan ya. Alhamdulillah Boop proaktif, jadi tidak hanya ditangani oleh wali kelas, tidak hanya ditangani oleh DP, juga sudah ditangani oleh kesiswaan. Terakhir rekomendasi dengan orang tuanya kami berbicara seperti itu. Nah, kasus-kasus Erik yang seperti ini bukan tidak mungkin, ya, hanya terjadi di kelas B saja. Ini kebetulan saja Boop lebih proaktif melaporkan ke semua bidang-bidang yang berhubungan dengan keadaan siswa. Tadi betul apa yang dikatakan Bu Tariana, kelihatannya ada klaim kepada lembaga pendidikan kita itu, termasuk orang tuanya. Masa bilang lainnya lah biasa diatur begitu. Dia hanya datang ke sekolah saja, padahal di belakang rumah, di belakang kelas kita datang, tidak usah menemui tidak usah menemui saya, yang ada pulang lagi sudah nggak mau. Itu yang terdeteksi, mungkin yang tidak terdeteksi yang lain itu udah masih banyak. Nah, ini mungkin perlu dikompromikan oleh kita mau seperti apa penanganannya. Jadi catatannya tetap aja naik tadi seperti apa yang diucapkan oleh Pak Dadan, adalah informasi dari distrik bahwa tidak ada anak yang boleh ke sekolah, jadi semuanya harus. Nah itu mungkin kerja tambahan kita menyelesaikan anak-anak bermasalah. Nah, itu pertama sebagai guru mata pelajaran. Yang kedua ini sebagai kesiswaan yang alhamdulillah kami tim PPDB keluar sudah bisa menyelesaikan mengantarkan siswa ke PPDB tahap 1 dan akhir lebih dari 100% anak kita terima di SMA atau di SMK negeri. Kalau tahun kemarin hanya sekitar 40-an, kita sekarang kalau tercatat terakhir oleh saya 83 orang. Ya. Kemarin kan saya di grup di share ada 80, kemudian ada tambahan lagi, sekarang singkat 83 orang. Ini bukan hal yang enteng ya, ini bekerja keras kita semuanya, semua guru, semua tata usaha, semuanya pokoknya tidak ada yang tidak berpangku tangan, semuanya kerja keras. Nah, gambaran kita ke depan, ini untuk 1 tahun ke depan, khusus untuk PPDB, kita masih punya harapan untuk lebih bisa meningkatkan lulusan kita bisa keterima di SMA dan SMK negeri. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang tahun sekarang itu, yang kelas 9 tahun sekarang ini, mungkin masih bisa mengikuti kejuaraan yang non akademis, ya. Terutama kita itu paling hebat itu di pramuka, ya.
Jadi anak yang non akademis itu banyak diterima di SMA dan di SMK negeri itu dari SO Pramuka yang untuk akademik. Tapi untuk 1 tahun ke depan karena yang kelas 8 sekarang maaf kelas 7 sekarang sudah tidak mengalami SO lagi, otomatis harapan kita untuk anak masuk ke PPDB jalur prestasi non akademik harapannya kecil sekali. Oleh karena itu supaya perolehan diterimanya siswa kita di SMA dan SMK negeri, kita punya hanya jalur akademis saja, yaitu jalur rapot ya dari semester 1 sampai semester 5. Nah, supaya jalur rapot ini bisa digenjot oleh kita dengan tidak ada manipulasi nilai ya. Dalam tanda kutip ya tidak ada manipulasi nilai. Jadi berdasarkan pengalaman PPDB sekarang itu merupakan revisi dari PPDB tahun kemarin bahwa di jalur rapor itu ada ranking. Rankingnya diambil dari 7 mata pelajaran. Kalau ada ranking yang sama dalam satu kelas, maka orang anak tersebut diambil rankingnya dari 10 mata pelajaran. Dan yang di ranking itu hanya nilai pengetahuan. Nah, supaya anak bisa mencapai hasil yang maksimal, saya memberikan gambaran kepada ibu dan bapak guru sebaiknya nilai pengetahuan dari sekarang kita mulai direncanakan supaya lebih besar dari nilai keterampilannya. Sebab nilai keterampilan tidak diperhitungkan sama sekali. Ya itu. Jadi itu mungkin gambaran yang harus kita berikan untuk PPDB ke depannya supaya anak-anak kita khususnya yang mengambil jalur prestasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Ya, baik. Kalau sekarang kan anak banyak sekali dari prestasi akademik ya, selain dari afirmasi banyak sekali. Nah itu mungkin masukan dari saya sementara sebagai panitia PPDB untuk 2 tahun dan 3 tahun ke depan prediksinya itu seperti apa, itu gambarannya itu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji Nenen yang telah menyampaikan masukan informasi yang berkaitan dengan siswa yang tadi disebutkan namanya Erik Alamsa ya Bu ya. Erik Alamsa, kemudian nanti mungkin seputaran PPDB akan dikupas tuntas dalam rapat yang lain mungkin ya. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin lebih lanjut. Tadi secara global mungkin disampaikan oleh Ibu Haji. Kita sekarang langsung saja ya kepada kesimpulan mungkin ya, kesimpulan mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu Wali kelas. Yang dirasa bermasalah adalah siswa yang tadi 8B dari Alamsa, dan itu dikatakan tadi mungkin kalau misalnya anak itu naik kelas tetapi dengan syarat mungkin ada tindak lanjut yang lebih tegas baik kepada orang tuanya atau kepada siswa itu sendiri, sehingga yang ketika dia mendapatkan saya naik kelas benar-benar ada tindak lanjut perjuangan dari wali kelas dan anak orang tua itu sendiri. Mungkin saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi Pak, kalau menurut saya kita ambil benang merahnya anak semua naik, mangga Bapak silahkan. Ya, termohon Ibu Bos. Yang terakhir untuk kelas 8 ini sebetulnya singkat ya. Kelas 8 ini kan hanya 1 orang yang bermasalah. Berdasarkan laporan dari kelas 8A sampai kelas D, 8D, ternyata lebih bagus dengan laporan dari kelas 7. Di sini mah banyak yang tidak ada masalah. Kelas D, terus kelas H, kelas E, D.
Hanya satu ya yang perlu dipikirkan bersama. Tetapi setelah ada ungkapan atau ada penyampaian dari Bu Karyana, dekat tabaku Bapak Ibu Karyana mah yang naikin. Nah, adapun misalnya orang tua begini secara umum ya, hanya Erik saja. Ya, kadang-kadang orang teh nyalahin COVID, ini dampak ya, dampak COVID. Orang tua berpendapat begini, orang tua memberi kesan ke sekolah begini, ya negatif. Ya bisa saja dari akibat dampak dari COVID. Nah, bukan berarti kita nyalahkan musibah ini, Bu ya. Ya memang kenyataan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ada beberapa kan ya yang solusi yang tempuh. Satu, bagaimana agar supaya siswa ini tidak mudah begitu saja diberikan kenaikan. Ada upaya dari kami, tagihan, tugas yang lebih ekstra ya, yang lebih berat, tidak seperti siswa yang lainnya. Hanya Eriknya lebih mungkin saja, bisa saja orang tuanya dipanggil, selain oleh wali kelas juga mungkin oleh Kapasek diberi arahan kepada orang tua ya, agar supaya satu, tidak ada kesan orang tua itu bahwa menaikkan siswa itu mudah, tapi supaya orang tua itu mengerti ternyata menaikkan kelas itu prosesnya cukup berat dan ya panjang perjalanannya gitu. Ya gitu mungkin Ibu yang kalau sudah bisa diatasi yang Erik, ya mungkin yang lainnya sudah tidak ada lagi masalah. Mungkin tugas wali kelas ada hal yang sedikit perlu bisa. Oke. Itu saja. Mohon Disimpulkan saja mungkin Pak. Ya. 8 sampai 8D naik semua, tetapi tetap ada proses untuk siswa yang bermasalah. Mungkin itu ya Pak. Ya. Mana wali kelas? Kelas B, Bu. Kelas. Bapak mana tetap selalu. Selalu. Itu ya. Ada lagi? Sah. Oh, siap. Nah, orang ketok palu. Tok. Berdasarkan hasil proses. Sudah ditempuh beberapa cara. Berat. Maka dari itu keputusannya untuk kelas 8 sampai kelas 8D dinyatakan naik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada Bapak yang telah memberikan sambutan, masukannya kepada kita semua sehingga rapat kali ini akan penutupannya ya Kak Ahmad ya penang Tuhan. Ya Ustaz Ahmad. Ya Pak Ahmad. Penang ada doa. Kedap Pak, ulang dinyatakan kedap. Jadi untuk rapat siang ini semua anak-anak kita dinyatakan naik kelas ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bisa mengikuti kegiatan kami sampai tuntas. Saya ucapkan semoga amal baik kita senantiasa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya ada dalam keadaan sehat. Ya, untuk kalau dirasa tidak ada yang perlu disampaikan lagi ya Pak ya, rapat kali ini kita tutup saja dan untuk penutup doanya kami berikan kepada Pak Ahmad Ustaz mohon Pak Ustaz ayunan abdi yuk Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لا تحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك سيدنا محمد الطاهر الزكي وعلى آله وأصحابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق